got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Agnes Febriani Malau, NPM 21010100218 dari Prodi PGSD Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai 5 langkah utama pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester 4 pada mata kuliah bimbingan dan konseling yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Chani Loren Sianturi, SPD MPD. Di sini juga saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang sudah saya dapatkan, yaitu perundungan verbal siswa pada sekolah dasar ditinjau dari jenis gender. Jadi nanti studi kasusnya ini akan saya hubungkan dengan 5 langkah utama pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Sebelum saya menjelaskan tentang studi kasus yang telah saya teliti, yang telah saya analisis, saya akan menjelaskan mengenai 5 langkah utama pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar, perlu memperhatikan 5 langkah utama. Langkah yang pertama adalah identifikasi kasus. Pada langkah ini, yang harus diperhatikan guru adalah mengenal gejala-gejala awal dari suatu masalah yang dihadapi siswa. Maksud dari gejala awal di sini adalah apabila si siswa ini menunjukkan tingkah laku yang berbeda atau menyimpang dari biasanya. Untuk mengetahui gejala awal, ini tidak bisa dilakukan secara mudah. Ini harus dilakukan secara teliti dan juga hati-hati. Apabila si siswa ini menunjukkan tingkah laku yang berbeda dari biasanya, maka hal tersebut dapat diidentifikasi sebagai gejala dari suatu masalah yang sedang dialami siswa. Yang kedua ada diagnosa kasus. Pada langkah diagnosa ini, yang dilakukan adalah menetapkan masalah. Berdasarkan analisis latar belakang yang menjadi penyebab timbulnya masalah, dalam langkah ini dilakukan kegiatan pengumpulan data mengenai berbagai hal yang menjadi latar belakang atau yang melatar belakangi gejala yang muncul. Setelah dilatar belakangi, lalu disinilah dapat ditetapkan masalah yang dihadapi si siswa. Yang ketiga ada prognosa kasus. Pada langkah prognosa ini, di sini guru menetapkan alternatif tindakan bantuan apa yang akan diberikan kepada si siswa yang sedang mengalami masalah. Selanjutnya, melakukan perencanaan mengenai jenis dan bentuk masalah apa yang sedang dihadapi siswa. Dalam menetapkan prognosa ini, perlu memperhatikan yang pertama, pendekatan apa yang akan diberikan guru ini kepada si siswa yang sedang mengalami masalah. Yang kedua, siapa yang akan memberikan bantuan ini? Apakah nanti yang memberikan bantuan ini kepada si siswa ini guru itu sendiri, atau mungkin perlu yang lebih ahli seperti dokter atau psikiater atau pihak sekolah dan lain sebagainya. Yang ketiga, kapan bantuan ini akan dilaksanakan? Atau hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan? Apabila dalam memberi bimbingan guru mengalami kendala seperti mungkin terlalu sulit diselesaikan oleh guru ini, maka guru atau pihak sekolah dapat mengalihkan siswa ini kepada dokter atau psikiater atau yang lebih ahli. 4. Pemberian bantuan. Setelah guru merencanakan pemberian bantuan, maka dilanjutkan dengan merealisasikan langkah-langkah alternatif bentuk bantuan berdasarkan masalah dan latar belakang yang menjadi penyebabnya. Langkah pemberian bantuan ini dilaksanakan dengan berbagai pendekatan dan teknik pemberian bantuan. Yang kelima ada evaluasi dan tindak lanjut. Setelah guru melakukan beberapa kali pertemuan dengan siswa dan mengumpulkan data dari beberapa siswa yang telah diberikan bimbingan dan konseling, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dapat dilakukan selama proses pemberian bantuan berlangsung
sampai pada akhir pemberian bantuan. Pada tahap evaluasi ini juga, si guru ini memperhatikan siswanya sudah sejauh mana upaya pemberian bantuan itu terlaksana dan bagaimana hasilnya. Jikalau hasilnya tidak ada perubahan, terus juga tidak memuaskan, maka dapat mengambil tindakan atau tindak lanjut, yaitu apakah si guru ini akan memberikan bantuan kepada si siswa ini dengan cara lain, atau apakah si siswa ini akan dialihkan kepada yang lebih ahli. Itu semua bisa dilihat pada saat hasil evaluasi dan dapat ditentukan pada saat tahap tindak lanjut. Baiklah, di sini saya sudah menemukan salah satu studi kasus di sekolah dasar. Jadi studi kasus yang telah saya temukan adalah perundungan verbal siswa pada sekolah dasar ditinjau dari jenis gender. Jadi pada kasus ini ada gender laki-laki dan juga ada gender perempuan yang telah melakukan perundungan kepada teman-teman sekelasnya. Di sini sekolah yang pada studi kasus ini adalah dari sekolah SD Negeri Benowo 1 Surabaya pada bulan Mei pada tahun 2019. Pada studi kasus yang telah saya analisis, di sini terdapat gender laki-laki dan gender perempuan yang melakukan perundungan verbal atau bullying kepada teman sekelasnya. Di sini kita katakan bahwa gender laki-laki itu P1 dan gender perempuan itu adalah P2. Gender P1 dan P2 ini melakukan bullying atau perundungan verbal ini kepada teman sekelasnya. Di sini mereka mungkin tidak merasa bahwa perilaku mereka ini bisa terkategorikan sebagai perundungan, karena dari studi kasus yang saya baca ini, di sini mereka mengaku bahwa mereka sadar melakukan perilaku itu. Mereka juga tidak ada dorongan luar dari manapun. Mereka hanya ingin dilihat oleh teman-temannya, dan juga mereka melakukan itu atas kemauan dari dirinya sendiri, tidak ada paksaan, dan juga menurut mereka bahwa perilaku itu adalah hal-hal yang biasa. Di sini juga sudah terdapat beberapa korban dari P1 dan P2. Nah, tetapi si korban dari P1 dan P2 ini tidak pernah memberitahukan kepada orang tua mereka bahwa mereka sering mendapatkan perundungan dari P1 dan P2 ini. Akan tetapi korban-korban tersebut menjadi anak yang mereka ketika dirundung mereka diam, akan tetapi setelah mereka dirundung mereka menangis, seperti itu. Cuman mereka tidak ada mengadu kepada orang tuanya. Di sini pihak sekolah juga sudah mengetahui hal tersebut dan juga sudah memberikan bimbingan kepada P1 dan P2. Kalau si P1 ini melakukan perundungan seperti dia ini mau marah-marah kepada teman-temannya, mau juga membubarkan teman-temannya ketika teman-temannya bermain, dan juga mau membentak temannya agar temannya ini menurut. Sedangkan kalau si P2 ini dia sering mengejek teman-temannya, menyebutkan dengan nama orang tua, mengejek nilai temannya, mengejek temannya, misalkan temannya ini gendut, terus dia bilang kayak gendutan gitu, atau kayak woi gendut gitu. Sedangkan si P1 ini juga sering juga seperti itu, dia juga sering memanggil temannya dengan sebutan nyet. Jadi itu sudah termasuk perundungan verbal, karena perundungan verbal ini yaitu perundungan yang seperti kata-kata kasar sehingga menimbulkan bekas luka pada korban atau pada teman-temannya. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam menangani kasus perundungan atau bullying verbal seperti kasus yang sudah saya analisis tersebut dapat dilakukan dengan cara 5 langkah utama pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, identifikasi kasus. Pada tahap ini, guru ataupun saya dapat melakukan dengan memperhatikan atau mengenali gejala-gejala awal dari suatu masalah yang dihadapi siswa. Maksudnya di sini itu apakah si siswa ini menunjukkan tingkah laku atau
perilaku yang menyimpang dari biasanya. Kemudian juga di sini harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Apabila siswa menunjukkan tingkah laku atau hal yang berbeda, maka dapat diidentifikasi sebagai gejala dari suatu masalah yang dihadapi si siswa. Yang akan saya lakukan pada identifikasi ini sama seperti penulis, yaitu mencari tahu pelaku bullying seperti pada studi kasus ini. P1 ini siswa kelas 5 SD yang bergender laki-laki. Dia adalah seorang siswa yang terkenal gaduh di dalam kelas dan sering menjadi pelaku perundungan verbal. Dia juga sering mengejek fisik, dia sering memarahi teman-temannya, membentak, dan juga si P1 ini tidak hanya melakukan perundungan terhadap temannya yang laki-laki, dia juga melakukannya terhadap perempuan. Menurut si P1 ini hal yang biasa karena dia juga mengalami hal tersebut. Akan tetapi P1 terkadang juga merasakan kasihan pada korban yang telah dibully. Sedangkan si pelaku P2 ini merupakan siswa kelas 5 SD yang bergender perempuan. Dia juga melakukan perundungan verbal dengan cara mengejek teman-temannya, memberikan julukan, kemudian juga sering memanggil nama orang tua kepada temannya ini. Dan dia juga melakukan perundungan ini bukan hanya kepada sesama perempuan, akan tetapi dia juga melakukannya kepada laki-laki. Di luar kelas ataupun di dalam kelas, menurut dia ini hal yang biasa dilakukannya. Kemudian juga si P2 ini sudah pernah terkena bimbingan dari guru dan juga sudah membuat perjanjian apabila dia melakukan hal tersebut, kedua orang tuanya akan dipanggil. Akan tetapi sampai saat ini si P2 ini masih belum jera atau dia masih melakukan hal tersebut walau dia tidak melakukannya di depan guru ataupun di sekitar yang bisa guru melihat hal-hal tersebut. Nah, setelah diidentifikasi ini kan meneliti dan memperhatikan si siswa ini. Berarti yang dilakukannya itu adalah memperhatikan atau mencari tahu siapa pelaku perundungan verbal atau bullying tersebut. Setelah saya tahu, saya akan teliti, kemudian saya akan mencari tahu mengenai P1 dan P2 ini kesehariannya bagaimana di sekolah. Yang kedua itu adalah diagnosis kasus. Pada langkah ini yang saya lakukan adalah menetapkan masalah berdasarkan analisis latar belakang yang menjadi penyebab timbulnya masalah. Dalam langkah ini saya akan melakukan pengumpulan data mengenai berbagai hal yang menjadi latar belakang. Pada kasus pembulian yang dilakukan P1 dan P2 ini, dilakukannya pengumpulan informasi dari teman-teman sekelas mereka. Jadi saya akan mendekati teman-teman sekelas mereka, lalu saya akan menanyai mengenai P1 dan P2 ini. Saya juga akan bertanya kepada guru-guru yang masuk ke kelas mereka. Dan juga saya akan mendapatkan informasi dari warga sekolah seperti ibu atau bapak kantin, satpam, karyawan sekolah, dan lain sebagainya. Saya juga akan mencari informasi dari korban-korban yang telah dilakukan oleh P1 dan P2 ini. Kemudian saya akan mencari tahu faktor apa yang menyebabkan perundungan itu terjadi. Setelah saya menemukan data-data tersebut, saya akan menetapkan masalah ini, apakah masalah ini termasuk perundungan verbal atau hanya ejekan-ejekan atau mungkin hanya perilaku buruk dari si siswa ini. Setelah datanya terkumpul, maka saya dapat menetapkan bahwa permasalahan ini adalah perundungan verbal atau bullying verbal. Yang ketiga ada prognosa kasus. Pada langkah prognosa ini yaitu adalah menetapkan bantuan apa yang akan diberikan kepada si P1 dan si P2 ini. Lalu melakukan pendekatan kepada P1 dan P2. Kemudian juga memutuskan siapa yang akan memberikan bantuan kepada P1 dan P2. Apakah yang akan memberikan bantuan guru, pihak sekolah, atau juga dialihkan kepada yang lebih ahli seperti dokter ataupun psikiater. Kemudian juga menentukan kapan bantuan ini akan dilaksanakan dan hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan. Apabila dalam proses memberi bimbingan guru mengalami kendala, maka dapat dialihkan kepada pihak yang lebih berwenang. Jadi di sini yang akan saya lakukan adalah
menetapkan hal-hal tersebut. Jadi di sini saya memutuskan untuk bahwa guru yang akan memberikan bantuan kepada siswa P1 dan P2 ini. Di studi kasus yang saya baca juga penulis menyatakan bahwa yang memberikan bantuan itu kepada P1 dan P2 ini adalah guru. Mengapa? Karena kasus ini masih tergolong perundungan verbal atau bisa dikatakan bullying yang terkategorikan rendah, karena ini belum mengenai fisik dan juga belum kekerasan yang berlebihan, hanya ejekan atau kata-kata kasar yang menimbulkan rasa sakit hati dan masih bisa diatasi oleh si guru. Jadi di sini setelah menentukan siapa yang melakukan pemberian bantuan bimbingan, di sini saya akan melakukan pendekatan kepada si P1 dan P2 ini. Setelah saya melakukan pendekatan, saya akan berdiskusi dengan guru BK yang lain ataupun dengan guru-guru yang lain, apakah masalah ini dapat guru yang menangani atau diambil alih. Setelah diputuskan, seperti yang sudah saya katakan, bahwa guru yang akan menangani masalah tersebut. Setelah itu menentukan kapan bantuan akan diberikan dan hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan dalam memberikan bantuan kepada P1 dan P2 ini. Melakukan bantuan dengan menentukan bantuan ini secepatnya, karena tidak terlalu baik untuk menunda atau memberikan bantuan ini terlalu lama. Takutnya nanti si P1 dan si P2 ini keseringan dan mereka menjadi anak yang tak acuh, seperti itu. Kemudian juga ketika saya melakukan bantuan atau ketika kami guru-guru melakukan bantuan kepada P1 dan P2 ini, supaya mereka tidak salah paham dan tidak berkecil hati, itulah gunanya tadi melakukan pendekatan kepada si P1 dan P2 ini. Mengapa? Karena kita juga harus menjaga mental P1 dan P2 ini. Nantinya takutnya mereka merasa bahwa mereka ini adalah siswa-siswa terburuk. Jadi agar mereka tidak salah paham dan tidak berkecil hati, seperti yang sudah saya katakan, melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada P1 dan P2. 4. Tahap pemberian bantuan. Pada langkah ini, setelah guru merencanakan pemberian bantuan kepada siswa P1 dan P2, maka dilanjutkan dengan merealisasikan langkah-langkah alternatif bentuk bantuan berdasarkan masalah dan latar belakang yang menjadi penyebabnya. Di sini saya akan merencanakan langkah-langkah pemberian bantuan dengan memberikan nasihat, pemahaman mengenai perbuatan atau perilaku yang telah dilakukan si P1 dan si P2 ini. Kemudian juga memberikan contoh dampak yang terjadi akibat perilaku yang telah mereka lakukan kepada teman-teman mereka ini. Dan jika masalah belum diselesaikan, maka perlu adanya keterlibatan orang tua untuk membantu menyelesaikan masalah yang dialami dengan cara memonitoring perilaku anak saat di luar sekolah, serta adanya keterlibatan kepala sekolah. Jadi pada pemberian bantuan ini sudah seperti yang saya katakan, saya akan memberikan nasihat, bimbingan dan juga memberikan pengertian mengenai perilaku yang telah mereka lakukan kepada teman mereka ini. Dan juga saya akan menjelaskan contoh dampak seperti apa yang akan terjadi jika si P1 dan si P2 ini tetap melakukan perundungan verbal terhadap teman-temannya. Apa yang akan terjadi kepada si P1 dan si P2, apa juga yang akan terjadi kepada korban-korban dari mereka. Kemudian juga di sini yang akan saya lakukan adalah saya akan ada keterlibatan lah kepada orang tua, karena orang tua yang akan memonitoring anaknya pada saat di luar sekolah, dan juga ada keterlibatan kepala sekolah di sini. Di sini juga saya akan meminta bantuan kepada guru wali kelas untuk mencatat perilaku anak yang bermasalah. Jadi perilaku si P1 dan si P2 ini
selama pembelajaran itu bagaimana? Apakah mereka sudah ada menuju perbaikan, atau mereka masih berulah, atau mereka mungkin menjadi anak yang pendiam seperti itu. Di sini juga jikalau saya yang menjadi guru kelasnya atau wali kelasnya, saya akan melakukan kerjasama dengan pelaku ataupun korban-korban dari si P1 dan si P2 ini. Mengapa? Agar saya bisa mengetahui apakah si P1 dan si P2 ini sudah ada perubahan atau perbaikan, atau mereka tetap masih membuli si korban-korbannya ini. Dan juga saya akan melakukan pendekatan pribadi kepada si P1 dan si P2 ini dengan cara mengajak P1 dan P2 ini berbicara tentang diri mereka, tentang apa yang mereka suka, apa yang mereka tidak suka, kemudian membuat mereka merasa nyaman agar mereka itu mau berbicara dengan saya. Kemudian ketika kita berbicara dengan mereka, sebisa mungkin kita jangan sampai teman-teman yang lain itu melihat. Karena mengapa? Agar si P1 dan si P2 ini tidak berkecil hati. Kemudian setelah si P1 dan si P2 ini merasa nyaman pada saya, maka saya akan mulai bertanya-tanya kepada mereka, mengapa mereka melakukan itu, apakah mereka pernah diperlakukan seperti itu, dan juga saya akan mencari akar permasalahan itu sendiri. Saya juga akan membuat si P1 dan si P2 ini menceritakan semua dengan cara keinginan mereka sendiri, kejujuran dari dalam diri mereka sendiri. Di sini akan dituntut kesabaran yang berlebih atau kesabaran yang besar terhadap si P1 dan si P2 ini agar mereka mau menceritakan. Saya juga akan membantu mereka mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Saya akan berjanji bahwa saya dapat membantu mereka untuk menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian juga saya akan memberikan respon yang positif terhadap si P1 dan si P2 ini. Saya tidak akan menghakimi mereka secara langsung, saya tidak akan memarahi mereka secara langsung, akan tapi sebisa mungkin saya memberikan respon yang positif atau respon yang enak terhadap mereka agar mereka juga semakin lancar dan semakin terbuka untuk berbicara. Kemudian setelah P1 dan P12 menceritakan, saya akan memberikan mereka masukan dan saya akan memberikan mereka solusi, tapi saya tidak akan memberikan mereka solusi dengan cara langsung atau mungkin langsung semua saya kasih tahu, bukan. Saya akan memberitahu mereka secara tipis menipis. Terus juga saya akan mulai memberi mereka pertanyaan, apakah perbuatan mereka itu baik, bagaimana perasaan mereka setelah mereka melakukannya, apakah mereka juga pernah diperlakukan seperti itu, bagaimana perasaan mereka jika mereka yang diperlakukan seperti itu, dan juga apakah mereka tidak merasakan kasihan kepada korban-korban yang telah mereka rudung, seperti itu. Setelah saya bertanyakan hal-hal seperti itu, saya juga akan memberikan pemahaman kepada si P1 dan si P2 ini mengenai perilaku atau hal-hal yang telah mereka lakukan itu, bahwa itu hal-hal yang tidak baik. Hal-hal itu juga sudah terkategorikan pembulian atau perundungan. Jadi nanti hal itu dapat menyebabkan kerugian bagi mereka, dan juga mereka juga akan kehilangan banyak teman mereka. Mereka juga akan terbiasa seperti itu, dan juga saya akan memberikan penjelasan yang detail agar saya bisa menumbuhkan kesadaran pada diri mereka. Dan perlu diingat bahwa selama diberikannya pemberian bantuan, tidak hanya diberikannya satu kali pertemuan, akan tetapi dilakukan secara berulang-ulang dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang kelima, ada evaluasi dan tindak lanjut. Pada tahap ini saya akan melakukan pengumpulan data atau informasi mengenai P1 dan P2 ini dengan sudah saya sebutkan tadi, teman-temannya, guru kelasnya, dan juga kepada orang tuanya, termasuk guru-guru yang telah melakukan proses pembelajaran di kelas mereka. Saya akan melihat apakah mereka pada saat belajar mereka masih mengganggu temannya atau mereka sudah bersungguh-sungguh untuk berubah. Disitulah saya akan menggali atau mencari informasi
atau data-data mengenai si P1 dan si P2 ini. Jikalau tidak ada perubahan, maka pihak sekolah akan memanggil kedua orang tua mereka dan mengambil tindakan. Pihak sekolah akan mencari cara lain untuk membantu P1 dan P2 ini dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan ketika jikalau saya nanti yang menjadi gurunya, yang akan saya lakukan adalah melakukan beberapa pertemuan terhadap P1 dan P2 ini. Kemudian juga baiklah, selanjutnya adalah evaluasi dan tindak lanjut. Ini adalah tahap yang kelima, tahap yang terakhir. Jadi pada tahap ini yang akan saya lakukan ataupun yang dilakukan guru pada umumnya dan juga pada studi kasus ini, yaitu adalah melakukan pengumpulan data dan informasi. Yang akan saya lakukan pada evaluasi ini adalah saya akan mengumpulkan informasi atau data-data itu melalui wawancara, observasi, diskusi, dokumentasi, dan lain sebagainya. Pada kasus si P1 dan si P2 ini, saya akan melakukan wawancara dengan mereka. Saya juga akan melakukan observasi pada jam pembelajaran. Saya akan melihat bagaimana mereka bersosialisasi dengan teman-temannya, bagaimana perlakuan si P1 dan si P2 ini terhadap teman-temannya. Selain pada jam belajar, saya juga akan memperhatikan pada saat jam istirahat. Di sini saya akan mengobservasi bagaimanakah si P1 dan si P2 ini dalam bertindak ataupun dalam bermain terhadap teman-temannya. Bagaimana sikap atau tingkah laku mereka pada saat di jam istirahat dengan teman-teman sekelasnya. Saya juga akan mencari data melalui orang tua yang memonitoring anaknya di rumah. Saya akan mencari tahu bagaimana sikap atau tingkah laku si P1 dan si P2 ini di rumah, sekaligus memberitahukan perkembangan si P1 dan si P2 ini kepada orang tua. Dari beberapa yang telah terkumpul, saya dapat melakukan evaluasi untuk mengetahui sudah sejauh mana upaya pemberian bantuan dan bimbingan saya kepada si P1 dan si P2 ini telah dilaksanakan, dan bagaimana hasilnya dari pemberian bantuan ini, bagaimana ketepatan pelaksanaan yang telah diberikan, hasil evaluasinya bagaimana, hasil evaluasinya ini dapat diambil dari langkah-langkah, dan juga apabila pemberian bantuan ini kurang berhasil, maka saya akan mengubah tindakan atau mengembangkan bantuan kepada si P1 dan si P2 ini dalam bentuk yang berbeda. Apabila juga hasilnya tidak memuaskan, maka saya dapat menyerahkan kasus ini kepada pihak sekolah ataupun kepada pihak yang lebih berwenang seperti dokter ataupun seperti psikiater. Akan tetapi apabila bantuannya berhasil, maka saya juga sudah berhasil memberikan bimbingan dan konseling di sekolah dasar melalui 5 langkah utama. Baiklah, di sini saya sudah menjelaskan mengenai 5 langkah utama pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Adapun kata-kata saya yang salah ataupun penjelasan saya yang salah, saya mohon maaf, dan saya juga mengucapkan terima kasih telah menyaksikan atau telah menonton video saya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Chani Lorenzianturi, yang telah membimbing, mengajari saya dan teman-teman sekelas lainnya pada semester 4 ini pada mata kuliah bimbingan dan konseling. Semoga saya dan Ibu juga dapat bertemu pada mata kuliah lainnya di semester yang akan datang. Sekian penjelasan saya mengenai 5 langkah utama pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Saya mohon pamit, saya ucapkan terima kasih. Audio Jungle.